Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan keberkahan senantiasa tercurah kepada kita semua. Dalam kisah yang penuh ketegangan dan keputusasaan ini, kita akan menyaksikan perjalanan seorang pria yang terjebak dalam dilema antara kekayaan yang ia kejar dan keluarga yang ia cintai. Sebuah perjalanan yang membawa pada pengorbanan tak terbayangkan dan pilihan yang menghancurkan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini, untuk lebih bijaksana dalam setiap langkah yang kita ambil dalam kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Semoga kisah ini memberikan pelajaran yang berguna bagi kita semua. Hujan deras mengguyur desa itu tanpa henti, menyisakan genangan air di jalan-jalan berlumpur. Aditya duduk termenung di kursi reyot di depan rumahnya yang hampir roboh. Angin malam menusuk tulang, dan suara air yang menetes dari atap bocor menambah kesan suram. Di tangannya tergenggam sebuah surat tagihan utang, dengan angka yang tak mungkin bisa ia lunasi. Istrinya, Lestari, baru saja memohon kepada tetangga untuk meminjam uang guna membeli susu anak mereka yang masih balita, tetapi jawabannya selalu sama, penolakan. Aditya menatap kosong ke arah anaknya yang terlelap dalam pelukan ibunya di tikar usang, perut sang bayi mengempis karena kelaparan. Hari itu, bosnya memecatnya dari pekerjaan sebagai buruh bangunan. Alasan yang diberikan sangat sederhana, proyek telah selesai, dan mereka tidak lagi membutuhkan tenaga tambahan. Padahal, gaji yang diterima Aditya setiap minggu sudah sangat pas-pasan, tidak pernah cukup untuk membeli makanan bergizi atau memperbaiki rumahnya yang hampir rubuh. Ia merasa seolah hidup hanya untuk kalah dalam pertempuran tanpa akhir. Apa gunanya hidup seperti ini? Gumamnya pelan, suaranya penuh kebencian pada dirinya sendiri. Ia mulai berpikir, mungkinkah Tuhan sudah meninggalkannya? Di tengah rasa putus asa itu, seorang lelaki tua bernama Pak Hasan datang berkunjung. Pak Hasan adalah tetangga mereka yang dikenal sering memberikan nasihat bijak, meskipun ia sendiri hidup dalam kesederhanaan. Namun, malam itu Pak Hasan tampak berbeda. Matanya menyiratkan keraguan, tetapi suaranya tegas saat ia berkata, "Aditya, aku tahu kau sedang terpuruk. Tapi aku pernah mendengar, ada cara lain untuk keluar dari penderitaan ini. Cara yang tidak biasa." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat jantung Aditya berdegup kencang. Ia menatap Pak Hasan dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Pak Hasan bercerita tentang seorang dukun bernama Ki Rengga, yang tinggal di ujung desa, di balik hutan lebat. Ki Rengga dikenal sebagai perantara pesugihan, praktik mistis yang menawarkan kekayaan instan bagi siapa saja yang berani membayar harganya. Tapi ingat, Aditya, jalan ini bukan untuk orang lemah. Harga yang harus kau bayar sangat mahal, ucap Pak Hasan sambil menggeleng pelan, seolah ingin mengurungkan niat Aditya sebelum terlambat. Namun, alih-alih takut, Aditya justru merasa tertarik. Ia tidak peduli lagi apapun risikonya. Baginya, hidup tanpa uang sudah seperti mati perlahan. Sepeninggal Pak Hasan, pikiran Aditya dipenuhi dengan bayangan tentang kekayaan. Ia membayangkan anaknya tumbuh sehat dengan makanan bergizi, istrinya mengenakan pakaian layak, dan rumah mereka berdiri kokoh tanpa kebocoran. Namun, di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang aneh dari saran Pak Hasan. Malam itu, ia tak bisa tidur. Suara hujan yang semula menenangkan berubah menjadi gemuruh yang mencekam, seolah memanggilnya untuk mengambil keputusan besar. Keesokan harinya, Lestari menemukan Aditya duduk di meja kecil dengan selembar kertas dan pensil di tangannya. "Apa yang kau tulis, Mas?" tanya Lestari dengan nada lembut. Aditya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang hampir berbisik, "Aku sedang mencari jalan keluar." Ia tidak berani menatap mata istrinya, takut melihat kekecewaan di sana. Dalam hatinya, ia sudah memutuskan, malam ini ia akan pergi menemui Ki Rengga. Apapun yang terjadi, ia tidak ingin anaknya mati kelaparan seperti ini. Saat malam tiba, Aditya berpamitan kepada Lestari dengan alasan mencari pekerjaan tambahan di luar desa.
Lestari, yang tak tahu apa-apa, hanya mengangguk sambil tersenyum kecil, penuh harapan bahwa suaminya akan membawa kabar baik. Aditya melangkah ke arah hutan dengan hati penuh ketegangan. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah yang diinjaknya mencoba menahan dirinya. Di kejauhan, bayangan pohon-pohon besar tampak seperti siluet makhluk raksasa yang mengawasinya. Ketika ia akhirnya tiba di tepi hutan, angin dingin menyambutnya. Bulan bersinar pucat, menyinari jalan setapak yang gelap dan penuh duri. Aditya berdiri di sana, terjebak antara rasa takut dan tekad. Suara Pak Hasan terngiang di telinganya, harga yang harus kau bayar sangat mahal. Namun, ia menggertakkan giginya dan melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan, tanpa menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hutan itu terasa hidup, tetapi tidak dengan cara yang menenangkan. Suara gemerisik dedaunan seperti bisikan-bisikan kecil yang mengejek keberanian Aditya. Ia memegang senter kecil yang cahayanya nyaris tak mampu menembus kegelapan. Langkah-langkah kakinya semakin dalam menuju ke arah yang telah dijelaskan Pak Hasan. Jalan setapak itu semakin sempit dan penuh dengan akar-akar pohon yang mencuat seperti tangan dari tanah. Setiap langkah yang diambilnya membawa sensasi aneh, seolah ada sesuatu yang mengintainya dari kegelapan. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang berdiri di tengah hutan. Gubuk itu tampak seperti diambil langsung dari mimpi buruk, atapnya miring, dengan dinding bambu yang hampir runtuh, sementara cahaya obor berkedip-kedip di depan pintunya. Bau kemenyan menyeruak di udara, bercampur dengan aroma anyir yang membuat perut Aditya terasa mual. Tangannya gemetar ketika ia mengetuk pintu kayu itu, yang kemudian terbuka perlahan dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit seperti jeritan panjang. Di dalam, ruangan itu hanya diterangi oleh lilin-lilin kecil yang melingkari sebuah altar penuh sesajen, kepala ayam, koin kuno, dan kain merah darah. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua duduk bersila. Tubuhnya kurus, hampir seperti kerangka yang terbungkus kulit, dengan sorot mata tajam yang memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Kau datang karena ingin sesuatu, bukan? Suara lelaki tua itu terdengar serak, seolah-olah keluar dari dasar sumur. Aditya hanya bisa mengangguk, lidahnya terasa keluh. Namaku Kirengga, lanjut lelaki itu. Aku tahu apa yang kau cari. Kekayaan, hidup yang lebih baik, tapi kau harus paham, segala sesuatu memiliki harga. Ia berdiri perlahan, tubuhnya tampak lebih besar di bawah bayangan lilin. Aditya merasa kakinya seperti tertanam di lantai. Katakan, Aditya, Kirengga melanjutkan, seberapa jauh kau bersedia pergi untuk mendapatkan apa yang kau inginkan? Aditya menghela napas berat, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku bersedia melakukan apa saja. Aku tidak bisa melihat keluargaku menderita lebih lama lagi, jawabnya, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Kirengga tersenyum samar, senyum yang tidak memberikan rasa tenang. Baiklah, katanya, tapi ingat, setelah kau memulai ini, tidak ada jalan kembali. Kirengga mulai menjelaskan proses ritual yang harus dilalui Aditya. Ia berbicara tentang arwah penunggu pesugihan, makhluk gaib yang haus akan pengorbanan manusia. Ritual pertama mengharuskan Aditya untuk menjalani hubungan intim dengan seorang wanita yang akan dihadirkan oleh Kirengga sendiri. Wanita itu, katanya, adalah perantara dunia manusia dan arwah pesugihan. Kau harus menyerahkan dirimu sepenuhnya, ucap Kirengga dingin. Jika kau gagal, nyawamu akan menjadi gantinya. Aditya merasa darahnya berdesir. Apa yang baru saja ia dengar terasa begitu absurd, tetapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Kirengga memberinya waktu 1 malam untuk memikirkan keputusan itu. Pikirkan baik-baik, jika kau kembali besok, aku akan anggap kau sudah siap. Aditya berjalan pulang dengan langkah berat. Hutan yang ia lewati sebelumnya kini terasa lebih menyeramkan, bayangan pohon-pohon seperti mengejek keputusannya. Ketika ia tiba di rumah, Lestari sudah tertidur di samping anak mereka. Aditya duduk di lantai, memandangi wajah anaknya yang polos dan tak berdosa.
Ia merasa dadanya sesak. Pilihan ini begitu berat, tetapi ia tidak melihat jalan lain. Aku melakukan ini untuk kalian, bisiknya pelan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya, dan ia tidak yakin apakah ia siap untuk menghadapi akibatnya. Malam itu, Aditya tidak bisa memejamkan mata. Pikiran tentang ritual yang disebutkan Ki Rengga terus menghantui benaknya. Bagaimana mungkin ia harus menyerahkan dirinya dalam ritual aneh itu demi mendapatkan kekayaan? Di sisi lain, setiap kali ia menatap wajah anaknya yang tertidur lelap, ia merasakan gelombang rasa bersalah. Sebagai seorang ayah, ia seharusnya melindungi keluarganya, bukan membiarkan mereka kelaparan. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ia telah melewati batas di mana penyesalan tidak lagi relevan. Keesokan harinya, Aditya bangun dengan perasaan berat. Lestari bertanya dengan lembut, "Bagaimana pekerjaan tambahan itu, Mas?" Aditya tersentak. Ia hanya mampu mengangguk singkat tanpa memberikan jawaban yang memuaskan. Ia merasa dadanya sesak setiap kali harus berbohong pada istrinya. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia tidak mungkin menceritakan apa yang akan ia lakukan. Bahkan dalam pikirannya sendiri, keputusan ini terdengar gila. Sore harinya, ia kembali menyusuri jalan menuju hutan. Langit mendung, dan angin dingin mulai berhembus kencang. Aditya menggenggam sebuah jimat kecil yang diberikan oleh Pak Hasan sebelum ia pergi. "Ini akan melindungimu dari niat buruk orang lain," kata Pak Hasan, tetapi kini benda itu terasa seperti sekadar kepingan kayu biasa di tangannya. Langkah kakinya semakin berat, seolah tanah di bawahnya mencoba menahannya untuk tidak melanjutkan perjalanan. Namun, tekadnya sudah bulat. Ketika ia tiba di gubuk Ki Rengga, lelaki tua itu sudah menunggunya di depan pintu, seolah-olah tahu bahwa Aditya pasti kembali. "Kau sudah membuat keputusanmu," kata Ki Rengga tanpa ekspresi. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan yang tegas. Aditya mengangguk dengan lemah, merasa seperti seorang tahanan yang berjalan menuju eksekusinya sendiri. Ki Rengga mengajaknya masuk ke dalam, dan suasana di dalam gubuk itu terasa semakin menyeramkan. Bau kemenyan semakin kuat, bercampur dengan aroma yang tidak bisa dijelaskan, seperti bau darah yang sudah lama membeku. Ki Rengga duduk bersila di depan altar dan mulai menjelaskan ritual yang akan dilakukan malam itu. "Ritual ini adalah perjanjian dengan sang penunggu pesugihan," katanya. "Setelah ini, hidupmu akan berubah. Kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan, harta, kekuasaan, dan kehidupan yang tidak pernah kau bayangkan. Tetapi kau harus ingat, setiap tahun, kau harus memperbarui perjanjian ini. Jika tidak, arwah penunggu akan menagih jiwamu." Aditya mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun setiap kata yang diucapkan Ki Rengga menambah beban di hatinya. Ia mulai meragukan keputusannya, tetapi gambaran wajah anak dan istrinya terus membayang di pikirannya. Ki Rengga kemudian memanggil seorang wanita masuk ke dalam ruangan. Wanita itu mengenakan kain hitam, dengan wajah yang tertutup cadar. Dia adalah perantara antara dunia manusia dan dunia gaib, jelas Ki Rengga. "Kau harus bersatu dengannya sebagai bagian dari ritual. Ini adalah syarat yang tidak bisa ditawar." Aditya terdiam. Ia merasa tubuhnya dingin seperti es, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia menatap Ki Rengga dengan tatapan yang penuh kebimbangan, berharap ada jalan lain yang ditawarkan. Namun, Ki Rengga hanya menatapnya dengan pandangan yang dingin, seolah menegaskan bahwa jalan ini adalah satu-satunya pilihan. "Jika kau ragu, pergilah sekarang," ujar Ki Rengga. "Tapi ingat, keluargamu akan tetap dalam penderitaan, dan kau akan terus hidup dalam kehancuran." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Aditya. Ia menggertakkan giginya dan mengangguk perlahan. "Aku siap," katanya dengan suara parau. Ki Rengga tersenyum samar, lalu memulai ritual dengan melantunkan mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh Aditya. Cahaya lilin di ruangan itu bergetar, seolah menyadari bahwa sesuatu yang gelap akan segera datang. Aditya menutup matanya, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu,
Setelah malam ini, tidak akan ada jalan kembali. Malam itu terasa lebih pekat dari biasanya. Udara di dalam gubuk Ki Rengga terasa berat, hampir seperti menekan dada Aditya. Suara mantra yang dilantunkan oleh Ki Rengga semakin cepat, menciptakan gema aneh yang mengguncang keheningan malam. Wanita berkerudung hitam yang disebut sebagai perantara berdiri di depan altar, tubuhnya diam membisu seperti patung. Matanya tersembunyi di balik kain, tetapi kehadirannya memancarkan aura dingin yang membuat bulu kuduk Aditya meremang. Ki Rengga menyelesaikan mantranya dan memandang Aditya dengan tajam. Saatnya tiba, katanya singkat. Ia menunjuk ke arah wanita itu. Masuklah ke lingkaran ini, dan kau akan menjadi bagian dari perjanjian ini. Aditya melangkah maju dengan kaki yang gemetar. Lingkaran yang dimaksud adalah sebuah garis yang dibuat dari darah ayam yang masih segar, dikelilingi lilin-lilin kecil yang bergetar seiring hembusan angin. Bau anyir menyengat hidungnya, tetapi ia menahannya dengan menundukkan kepala. Wanita itu mulai bergerak, tubuhnya perlahan melepas kain penutup wajah. Saat cadar itu jatuh, Aditya tercekat. Wajah wanita itu begitu pucat, hampir seperti mayat yang diawetkan. Matanya kosong, tetapi di dalam kehampaan itu, ada sesuatu yang mengerikan, sebuah kekuatan yang tampaknya bukan milik manusia. Ia berjalan mendekat ke arah Aditya, mengulurkan tangannya. Ketika tangannya menyentuh kulit Aditya, hawa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Aku adalah penghubungmu dengan sang penunggu, suara wanita itu terdengar, tetapi bibirnya tidak bergerak. Suara itu muncul di kepala Aditya, berbisik dan menggema sekaligus. Jika kau menolak, kau akan mati di sini. Jika kau menerima, kau akan hidup dengan kekayaan, tetapi kau takkan pernah lepas dari bayanganku. Suara itu membuat Aditya ingin melarikan diri, tetapi bayangan tentang keluarganya membuatnya bertahan. Dengan gemetar, ia menjawab, "Aku menerima." Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang dingin dan tanpa emosi. Ia menarik Aditya ke tengah lingkaran darah. Lilin-lilin di sekitar mereka tiba-tiba menyala lebih terang, apinya berwarna biru pucat. Suara Ki Rengga yang melantunkan mantra menjadi semakin keras, bercampur dengan suara gemuruh yang datang entah dari mana. Aditya merasakan tubuhnya seperti dipaksa menyerah pada kekuatan yang lebih besar. Saat tubuh mereka bersatu, ada rasa sakit yang tajam, seperti ribuan duri menancap di kulitnya. Di puncak ritual, Aditya merasa seperti berada di antara dua dunia. Ia melihat bayangan makhluk besar yang mengerikan, dengan mata menyala merah dan tubuh seperti asap hitam, muncul di atas altar. Makhluk itu mengulurkan tangannya ke arah Aditya, seolah menuntut sesuatu darinya. "Berikan dirimu," bisik suara dalam kepalanya. Dengan rasa takut yang memuncak, Aditya memejamkan mata dan menganggukkan kepala. Ketika semuanya selesai, ruangan itu menjadi sunyi. Wanita itu menghilang begitu saja, seolah-olah hanya ilusi. Ki Rengga memandang Aditya dengan ekspresi puas. "Kau telah melewati tahap pertama," katanya. "Mulai sekarang, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, ini baru awal. Perjanjian ini harus kau jaga dengan nyawamu." Aditya tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya lemas, dan pikirannya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Dalam perjalanan pulang, Aditya merasa hutan yang sebelumnya gelap kini tampak berbeda. Segalanya terasa lebih terang, seolah dunia mengenalnya sebagai seorang pria baru. Tetapi setiap langkahnya diiringi oleh bayangan gelap yang mengikuti di belakangnya, meski tidak ada siapapun di sana. Ketika ia tiba di rumah, ia mendapati seikat uang kertas tertumpuk di atas meja kecil. Lestari terbangun dan terkejut melihatnya. "Dari mana uang ini, Mas?" tanyanya. Aditya hanya terdiam, sementara bayangan wajah wanita dari ritual tadi terus menghantui pikirannya. Ia tahu, kekayaan ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Pagi menjelang, tetapi matahari yang biasanya membawa harapan justru terasa hambar bagi Aditya. Ia duduk di meja kayu kecil rumahnya, menatap tumpukan uang yang semalam tiba secara misterius. "Lestari,
yang biasanya penuh tanya, memilih diam. Ia hanya menatap suaminya dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu, tetapi juga rasa takut. "Mas, ini uang dari mana?" tanyanya pelan, berusaha tidak menyinggung. Aditya menghela napas panjang, mencoba merangkai kebohongan yang terdengar masuk akal. "Aku mendapat pekerjaan sampingan yang membayar di muka," jawabnya sambil menunduk, menghindari tatapan istrinya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Aditya berubah drastis. Ia mulai menggunakan uang itu untuk memperbaiki rumah mereka. Atap yang dulu bocor kini telah diganti dengan yang baru. Lestari dan anak mereka mulai hidup lebih layak, makan makanan bergizi, dan bahkan membeli pakaian baru. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan ini. Ada bisik-bisik di antara mereka, menanyakan dari mana Aditya mendapat kekayaan tiba-tiba. Namun, Aditya hanya tersenyum tipis setiap kali ada yang bertanya. Ia tahu, tak ada jawaban yang bisa memuaskan rasa ingin tahu mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Meski secara materi hidup mereka membaik, sesuatu yang tak kasat mata mulai mengusik Aditya. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi. Ketika ia duduk di ruang tamu atau berbaring di ranjang, ia sering mendengar suara bisikan yang samar-samar. Kadang, bayangan wanita berkerudung hitam dari ritual itu muncul di sudut matanya. Namun, ketika ia menoleh, bayangan itu selalu menghilang. Aditya mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaan bersalah yang berlebihan. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika ia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan anak kecil. Ia langsung bangun, mengira itu anaknya yang terbangun. Namun, ketika ia berjalan ke kamar anaknya, ia mendapati anak itu tertidur pulas di samping Lestari. Tangisan itu terus terdengar, tetapi tidak berasal dari dalam rumah. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar. Di depan rumahnya, ia melihat sesosok bayangan berdiri di bawah pohon mangga tua. Bayangan itu diam, tetapi Aditya merasa ada mata yang menatapnya dengan tajam dari kegelapan. "Kau telah memulai perjanjian ini," suara dingin tiba-tiba terdengar di kepalanya. Aditya mengenali suara itu. Itu adalah suara wanita dari ritual. "Kekayaan yang kau terima hanyalah permulaan. Pengorbanan yang sesungguhnya akan datang. Bersiaplah." Aditya mencoba berbicara, tetapi tubuhnya membeku, lidahnya keluh. Bayangan itu perlahan menghilang bersama angin malam, meninggalkan Aditya yang berdiri terpaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hari-hari berikutnya, Aditya menjadi semakin paranoid. Setiap kali ia melihat tumpukan uang yang terus muncul di rumahnya, ia merasa seperti uang itu membawa kutukan. Namun, ia tak punya pilihan selain menggunakannya. Pada saat yang sama, Lestari mulai merasakan keanehan dari suaminya. "Mas, kenapa kau seperti selalu gelisah? Apa ada yang kau sembunyikan dariku?" tanyanya suatu malam. Aditya hanya terdiam. Ia ingin menceritakan semuanya, tetapi ia tahu itu hanya akan membawa istrinya ke dalam bahaya yang sama. Sementara itu, tetangga-tetangga mulai menaruh curiga. Mereka mulai menghindari keluarga Aditya, menganggap kekayaan mendadaknya sebagai hasil dari sesuatu yang tidak wajar. Bahkan, seorang tetua desa mendekati Aditya dan berkata dengan nada penuh peringatan, "Kekayaan yang datang tiba-tiba selalu membawa kutukan. Hati-hati, nak." Namun, Aditya hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu apa yang telah ia lakukan, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Malam itu, Aditya duduk di depan rumahnya, menatap langit yang gelap. Ia merasa seperti hidupnya adalah lingkaran yang semakin mengecil, menghimpitnya perlahan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah hutan. Ia menoleh dan melihat Ki Rengga berdiri di sana, dengan tatapan yang tajam dan senyum dingin. "Sudah waktunya, Aditya," kata Ki Rengga. "Waktunya untuk memenuhi bagian selanjutnya dari perjanjianmu." Aditya merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu malam ini akan membawa sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang mungkin akan menghancurkan semua yang ia cintai.
Malam itu, suasana begitu sunyi hingga hanya suara detak jantung Aditya yang terdengar menggema di telinganya. Ki Rengga berdiri di depan rumahnya, tubuh kurusnya seperti bayangan kelam yang dibawa angin malam. "Ikut aku," ucapnya singkat, suaranya dingin seperti air es. Aditya menatap ke arah kamar tempat Lestari dan anaknya tertidur, lalu mengangguk perlahan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah yang akan diambilnya malam ini adalah langkah yang tidak akan pernah bisa ia tarik kembali. Ki Rengga memimpin jalan ke hutan dengan langkah yang pasti. Aditya mengikuti di belakang, tubuhnya gemetar, tetapi tidak karena dinginnya malam. Ia merasa seperti berjalan ke arah kehancuran, tetapi ia tidak bisa berhenti. Dalam perjalanannya, suara bisikan samar terdengar dari pepohonan, seperti suara ribuan jiwa yang menangis. "Apa yang akan kita lakukan malam ini?" tanya Aditya dengan suara bergetar. Ki Rengga berhenti sejenak, menoleh dengan senyum tipis. "Malam ini, kau akan memberikan apa yang diminta oleh sang penunggu. Itu adalah harga untuk kekayaanmu." Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan. Di sana, sebuah altar batu berdiri dengan lilin-lilin yang menyala di sekelilingnya. Di atas altar, Aditya melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Seorang pria, dengan tangan dan kaki terikat, terbaring di sana. Matanya tertutup kain, tetapi tubuhnya bergerak gelisah, mencoba melawan. "Apa ini?" tanya Aditya panik, tubuhnya mundur selangkah. Ki Rengga memandangnya dengan tatapan tajam. "Ini adalah pengorbanan pertama yang harus kau lakukan. Nyawanya akan menjadi milik sang penunggu, agar perjanjianmu tetap sah." Aditya merasa darahnya mengalir deras ke kepala. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kekayaan yang ia terima harus dibayar dengan nyawa manusia. "Tidak, aku tidak bisa melakukan ini," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Ki Rengga mendekat, mencengkeram bahunya dengan kuat. "Dengar, Aditya," katanya tegas. "Kau sudah membuat perjanjian. Jika kau mundur sekarang, keluargamu akan menjadi gantinya. Sang penunggu tidak pernah memberi pilihan kedua." Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di hati Aditya. Dengan tangan gemetar, Ki Rengga menyerahkan sebilah pisau kecil kepadanya. "Kau harus melakukannya sendiri. Jika tidak, semuanya akan sia-sia." Aditya memandangi pisau itu, bayangannya sendiri yang terpantul di bilah tajamnya terasa seperti ejekan. Ia menoleh ke arah pria yang terbaring di altar, mendengar suara napas paniknya. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Dalam pikirannya, ia melihat wajah Lestari dan anaknya, membayangkan hidup mereka tanpa kekayaan yang ia janjikan. Aditya mendekat ke altar dengan langkah berat. Tangannya gemetar saat ia mengangkat pisau itu. Dalam hatinya, ia berharap ada cara lain, tetapi suara Ki Rengga menggema di belakangnya, "Cepat. Jangan membuat sang penunggu marah." Dengan mata terpejam, ia menusukkan pisau itu ke dada pria tersebut. Jeritan pendek terdengar, diikuti dengan keheningan yang mematikan. Darah mengalir ke altar, dan lilin-lilin di sekeliling mereka padam seketika. Aditya terduduk di tanah, pisau terlepas dari tangannya. Tangannya penuh dengan darah, dan tubuhnya terasa kosong. Ki Rengga menepuk bahunya dengan senyum dingin. "Kau telah melakukan apa yang harus dilakukan. Sang penunggu puas. Kekayaanmu akan terus bertambah, tetapi ingat, ini bukan pengorbanan terakhir." Aditya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk di sana, menatap tangan berdarahnya, sementara rasa bersalah mulai menggerogoti jiwanya. Dalam perjalanan pulang, Aditya merasa dunia di sekelilingnya berubah. Hutan yang biasanya gelap kini terasa hidup, tetapi dengan cara yang salah. Ia mendengar suara-suara samar, bisikan-bisikan yang menyebut namanya, seolah arwah pria yang ia korbankan mengejarnya. Ketika ia sampai di rumah, Lestari terbangun dan menyambutnya dengan cemas. "Mas, kenapa wajahmu pucat sekali?" tanyanya. Aditya hanya menggelengkan kepala. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menatap wajah istrinya,
karena rasa bersalah yang begitu dalam. Pagi itu, Aditya terbangun dengan mata yang berat, namun dunia di sekelilingnya tampak asing. Ia duduk di ranjangnya, melihat Lestari yang sedang memakaikan baju pada anak mereka. Ia tersenyum pada istrinya, tetapi senyum itu hanya untuk menyembunyikan luka yang terus menggerogoti jiwanya. Bayangan dari malam sebelumnya masih menghantui. Darah yang membasahi tangannya terasa nyata, bahkan ketika ia mencoba membasuhnya berkali-kali. Ia tahu bahwa pengorbanan itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih kelam, dan ia mulai mempertanyakan apa yang telah ia lakukan. Hari itu, rumah Aditya disambangi seorang tetangga, Pak Raji, yang terkenal sebagai sesepuh desa. Pak Raji datang membawa tatapan penuh kekhawatiran. "Aditya," katanya dengan nada berat, "aku melihat sesuatu yang ganjil. Kau tahu, ada desas-desus tentang pria yang hilang di desa sebelah." Katanya dia terakhir terlihat mendekati hutan itu. Aditya terdiam, tubuhnya membeku. Ia tahu betul siapa yang dimaksud oleh Pak Raji, tetapi ia berusaha keras menyembunyikan rasa paniknya. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak," jawabnya datar. Pak Raji menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Setelah Pak Raji pergi, Aditya masuk ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di lantai, menutup wajah dengan tangannya. Ia merasa dinding-dinding rumahnya semakin menyempit, seolah menelannya hidup-hidup. Rasa bersalah mulai berubah menjadi paranoia. Ia merasa ada yang mengawasinya di setiap sudut, bahkan ketika ia sendirian. Ketika malam tiba, bisikan-bisikan yang sebelumnya hanya terdengar samar kini semakin jelas. Suara pria yang ia korbankan terdengar memanggil namanya, penuh dendam dan rasa sakit. Malam itu, mimpi buruk datang menghantuinya. Ia melihat pria yang ia bunuh, berdiri di depan rumahnya dengan tubuh berlumuran darah. Di belakang pria itu, sosok wanita berkerudung hitam muncul, tertawa dengan suara yang menggema di seluruh kepalanya. "Kau tidak akan pernah bebas, Aditya," bisik wanita itu. "Setiap langkahmu kini adalah milik kami." Aditya terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal-sengal. Ketika ia melihat ke jendela, ia bersumpah melihat bayangan pria itu berdiri di luar, sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Esok paginya, keanehan mulai terjadi di rumahnya. Uang yang muncul secara misterius kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Setiap lembar uang membawa bau anyir yang menusuk. Lestari, yang awalnya tak pernah mempertanyakan keberadaan uang itu, mulai merasa ada yang tidak beres. "Mas, uang ini kenapa baunya seperti darah?" tanyanya dengan nada cemas. Aditya tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menyuruh Lestari untuk membuang uang itu, tetapi ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Di luar rumah, desas-desus mulai menyebar. Para tetangga menghindari keluarga Aditya. Mereka berbisik bahwa kekayaan mendadak yang diperoleh Aditya tidak berasal dari usaha yang wajar. Beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat hal-hal aneh di sekitar rumah Aditya pada malam hari, bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan, atau suara tangisan yang datang dari arah rumahnya. Aditya semakin tertekan. Ia tahu, waktunya semakin sedikit sebelum semua ini berakhir dengan kehancuran. Malam itu, Ki Rengga kembali mendatanginya. Ia berdiri di depan rumah Aditya dengan ekspresi dingin. "Kekayaan yang kau terima adalah berkat dari sang penunggu," katanya. "Tapi jangan lupa, pengorbanan berikutnya akan segera tiba. Dan kali ini, kau harus memilih siapa yang akan kau serahkan." Aditya tertegun. "Apa maksudmu memilih?" tanyanya, suaranya bergetar. Ki Rengga tersenyum tipis, senyuman yang penuh ancaman. "Kali ini, kau harus menyerahkan seseorang yang dekat denganmu. Jika tidak, kekayaanmu akan berubah menjadi kutukan, dan keluargamu akan menjadi korbannya." Aditya merasa dunianya runtuh. Pilihan yang diberikan Ki Rengga seperti belati yang menusuk dadanya. Bagaimana mungkin ia bisa memilih seseorang untuk dikorbankan, apalagi dari orang-orang yang ia cintai? Dalam hati, ia menyesali segalanya.
Tetapi kini, ia sudah terlalu jauh terjebak dalam lingkaran gelap yang ia masuki sendiri. Di depan rumahnya, Ki Rengga berdiri dengan tatapan dingin, seperti sosok kematian yang siap membawa kehancuran. Dan Aditya tahu, apapun yang terjadi, malam-malam berikutnya hanya akan membawa penderitaan yang lebih dalam. Malam itu, Aditya duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, pikirannya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Kata-kata Ki Rengga terus terngiang di telinganya, "Asteris, kau harus memilih seseorang yang dekat denganmu." Asteris tubuhnya terasa berat, seolah setiap pilihan yang ia pikirkan hanya akan membawa kehancuran. Di sudut ruangan, Lestari sedang menidurkan anak mereka. Suara lembut nyanyian pengantar tidurnya membuat dada Aditya semakin sesak. Bagaimana mungkin ia bisa memilih? Bagaimana mungkin ia mengorbankan mereka yang telah menjadi alasannya bertahan hidup? Saat malam semakin larut, suara bisikan kembali datang. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas, lebih memaksa. "Asteris, pilih, atau mereka semua akan hancur." Asteris Aditya memegang kepalanya dengan kedua tangan, mencoba mengusir suara itu. Namun, semakin ia menolak, semakin suara itu menggema, seperti ribuan jiwa yang menuntut sesuatu darinya. Dalam kegelisahan, ia keluar rumah, berdiri di bawah pohon mangga tua yang terasa seperti saksi bisu dari semua dosanya. Ia memejamkan mata, berharap malam ini hanya mimpi buruk yang bisa ia lupakan saat fajar tiba. Namun, harapan itu pupus ketika ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ki Rengga berdiri di sana, tatapannya dingin dan penuh tekanan. "Aditya, waktu hampir habis. Sang penunggu tidak suka menunggu lama. Jika kau tidak memilih, mereka semua akan mati, dan kau akan kehilangan segalanya." Suara Ki Rengga terdengar seperti palu godam yang menghancurkan harapan terakhir Aditya. Dengan tangan gemetar, Aditya hanya mampu berbisik, "Aku tidak bisa. Mereka keluarga aku." Namun, Ki Rengga tidak menunjukkan belas kasihan. "Semua ini adalah konsekuensi dari keputusanmu. Kekayaan tidak datang tanpa harga. Kau tahu itu sejak awal." Aditya kembali ke dalam rumah dengan langkah berat. Ia menatap Lestari yang sedang duduk di kursi, menggendong anak mereka yang tertidur pulas. Wajah istrinya memancarkan ketenangan, tetapi Aditya tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, ketenangan itu akan berubah menjadi penderitaan. Ia mendekati Lestari dan duduk di depannya. "Lestari, kalau suatu saat aku tidak ada, kau harus kuat, ya?" ucapnya dengan suara serak. Lestari mengernyit, bingung mendengar kata-kata suaminya. "Mas, kenapa bicara seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Aditya hanya menunduk, tidak mampu menjawab. Ketika tengah malam tiba, Aditya merasa waktu bergerak semakin cepat. Di luar, suara angin membawa bisikan-bisikan yang terus memanggil namanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama. Dalam keputusasaan, ia berdiri dan mengambil langkah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berjalan menuju kamar anaknya, menatap wajah polos yang sedang tertidur. Air matanya mengalir deras. "Maafkan ayah," bisiknya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tangan Lestari mencengkeram lengannya dengan kuat. "Mas, apa yang kau lakukan?" tanya Lestari dengan nada penuh ketakutan. Wajahnya menunjukkan campuran antara kebingungan dan kengerian. Aditya tidak bisa menjawab, tetapi matanya yang dipenuhi air mata berkata lebih banyak daripada ribuan kata. Lestari mundur selangkah, matanya mulai basah. Kau tidak mungkin, Mas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau sembunyikan dari aku?" Aditya mencoba meraih tangan istrinya, tetapi Lestari mundur lebih jauh, mengguncang kepalanya. "Jangan mendekat, kau berbeda, Mas, kau bukan lagi orang yang sama." Saat itu, suara Ki Rengga terdengar dari luar rumah. "Waktumu habis, Aditya. Pilih, atau mereka semua akan menjadi milik sang penunggu." Aditya merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ia berlutut di depan Lestari, menangis dengan suara yang terdengar seperti rintihan terakhir dari seseorang yang telah kehilangan segalanya.
Aku tidak punya pilihan, Lestari, kalau aku tidak melakukannya, kita semua akan mati. Lestari menatapnya dengan sorot mata yang penuh kekecewaan. Mas, apa yang telah kau lakukan? Apa yang kau korbankan untuk semua ini? Dalam keheningan yang mematikan, Lestari berdiri, membawa anak mereka yang masih tertidur, dan menatap Aditya untuk terakhir kalinya. Aku tidak tahu siapa kau sekarang, Mas. Tapi jika ini adalah jalan yang kau pilih, aku tidak akan ikut. Lestari keluar dari rumah, meninggalkan Aditya yang terduduk lemas. Di luar, bayangan Ki Rengga masih berdiri, tetapi Lestari berjalan melewatinya tanpa rasa takut. Aditya hanya bisa memandang kepergian keluarganya, sementara suara bisikan dari sang penunggu semakin menggema di dalam kepalanya, memanggilnya ke arah kehancuran yang tak terelakkan. Aditya duduk sendirian di dalam rumah yang kini terasa seperti neraka. Ketiadaan Lestari dan anaknya meninggalkan kehampaan yang begitu dalam, tetapi ia tidak bisa menyalahkan mereka. Ia tahu, tindakannya telah membawa mereka ke dalam mimpi buruk yang tak terelakkan. Malam itu, suara bisikan dari sang penunggu terdengar, lebih kuat dari sebelumnya. Kau telah gagal, Aditya. Tidak ada lagi jalan keluar. Kau milik kami, dan kau akan menebusnya dengan segala yang kau punya. Kata-kata itu seperti racun yang meresap ke dalam pikirannya, menghapus sisa-sisa keberanian yang masih ada. Saat fajar mulai menyingsing, Aditya mendengar ketukan keras di pintu. Dengan langkah berat, ia membuka pintu, menemukan Ki Rengga berdiri dengan wajah yang penuh amarah. Kau sudah melewatkan batas waktu, Aditya. Sang penunggu marah, dan sekarang kau harus membayar harga yang lebih besar. Suaranya tajam, seperti cambuk yang menghantam tubuh Aditya. Apa yang akan terjadi? Apa lagi yang harus aku lakukan? Tanya Aditya dengan suara bergetar. Ki Rengga menatapnya dingin. Sang penunggu tidak lagi menginginkan pengorbanan kecil. Kini, ia menginginkan nyawamu sebagai penebusan. Mendengar hal itu, Aditya merasa tubuhnya seperti lumpuh. Ia tersungkur di lantai, tidak lagi mampu menahan beban rasa takut dan penyesalan yang terus menghantui. Ki Rengga mendekatinya perlahan, suaranya berubah menjadi bisikan licik. Tapi ada satu jalan terakhir, Aditya. Jika kau bisa membawa seseorang untuk menggantikan nyawamu, sang penunggu mungkin akan memberimu kesempatan. Aditya mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Seseorang, siapa yang harus aku korbankan? Ki Rengga tersenyum tipis, tetapi senyuman itu penuh dengan kehancuran. Seseorang yang kau sayangi, seseorang yang berarti bagimu. Aditya tahu maksudnya, dan hatinya mencelos. Pilihannya sangat jelas, Lestari atau anaknya. Rasa bersalah yang telah menumpuk kini berubah menjadi kebencian terhadap dirinya sendiri. Ia tidak bisa membayangkan menyerahkan mereka, tetapi ia juga tidak siap menghadapi kematian yang perlahan merenggutnya. Ia duduk di sudut ruangan, berjuang melawan pikiran-pikiran kelam yang terus menghantuinya. Dalam keheningan, suara sang penunggu terdengar lagi, kali ini lebih menyeramkan. Pilihanmu akan menentukan akhir hidupmu, Aditya. Tidak ada tempat untuk pengecut di dunia ini. Di tengah malam, Aditya meninggalkan rumahnya dengan langkah berat. Ia berjalan menuju hutan, berharap menemukan solusi di tempat yang sama di mana mimpi buruk ini dimulai. Di tengah perjalanan, ia melihat bayangan Lestari dan anaknya di dalam pikirannya. Wajah mereka yang penuh ketenangan kini terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa, bisiknya pada dirinya sendiri. Tetapi suara dari dalam hutan, suara Ki Rengga dan sang penunggu, terus memanggilnya, menariknya semakin dalam ke jurang kegelapan. Setibanya di altar batu, Aditya berdiri dengan tubuh yang menggigil. Tempat itu kini terlihat lebih menyeramkan, dengan darah kering yang menghitam di atas batu dan lilin-lilin yang menyala dengan nyala api biru. Ki Rengga sudah menunggunya, berdiri dengan sosok tinggi menjulang di bawah cahaya bulan. Apa keputusanmu, Aditya? Tanyanya dengan nada tajam. Aditya menundukkan kepala, merasakan napasnya semakin berat. Aku tidak bisa memilih, jawabnya pelan. Namun,
Ki Rengga hanya terkekeh. Kalau begitu, kau tahu apa yang akan terjadi padamu. Saat itu, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Dari balik bayangan pepohonan, sosok hitam besar muncul, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah Aditya. Sang penunggu telah datang. Aditya merasa kakinya tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, suaranya terdengar seperti raungan ribuan jiwa yang tersiksa. Kau telah melanggar perjanjian, Aditya. Dan sekarang, aku akan mengambil semuanya darimu. Dengan teriakan penuh ketakutan, Aditya jatuh berlutut, memohon ampun. Tetapi sang penunggu tidak peduli pada permohonannya. Angin semakin kencang, dan cahaya lilin di altar padam seketika, meninggalkan Aditya dalam kegelapan yang pekat. Dalam kegelapan itu, ia mendengar jeritan Lestari dan anaknya, jeritan yang menusuk hingga ke dalam jiwanya. Aditya tahu, ini bukan sekadar suara di kepalanya. Sang penunggu telah menemukan mereka, dan semuanya akan berakhir dalam kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan. Aditya terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar di bawah tatapan mata merah sang penunggu yang semakin mendekat. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan tanpa ujung. Jeritan Lestari dan anaknya bergema di telinganya, seolah berasal dari jurang yang sangat dalam. Setiap suara itu seperti pisau yang mengiris hatinya, menambah rasa bersalah yang telah menghancurkan jiwanya. Aku telah menghancurkan mereka, pikirnya dalam keputusasaan. Semua ini adalah akibat dari pilihanku. Sang penunggu berdiri di hadapannya, sosok besar yang menyelimuti segenap ruang di sekelilingnya. Dengan suara yang menggelegar, sang penunggu berbicara, kau telah memilih jalan ini, Aditya. Semua yang kau miliki, semua yang kau cintai, telah menjadi bagian dari kesepakatanmu. Aditya menatapnya dengan mata penuh air mata, mencoba mencari secercah harapan dalam kegelapan itu. Tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain merasakan berat dari kenyataan yang begitu kejam. Ia telah terperangkap dalam jaring yang ia sendiri buat. Tidak, aku tidak bisa. Suara Aditya terhenti saat sang penunggu mulai mengangkat tangan raksasanya. Cahaya hitam pekat mulai memancar dari tubuh sang penunggu, mengelilingi Aditya seperti sebuah perangkap. Aditya merasakan tubuhnya terseret ke dalam kekosongan, seolah seluruh dunia mulai menghilang di hadapannya. Tolong, jangan ambil mereka, bisiknya. Tetapi sang penunggu hanya tertawa, suara tertawanya menggema seperti suara ribuan jiwa yang hilang. Terlambat, Aditya, kau sudah memilih. Kehidupanmu, keluargamu, semuanya adalah milikku sekarang. Tiba-tiba, bayangan Lestari dan anak mereka muncul di hadapan Aditya, wajah mereka yang penuh ketakutan dan kebingungan. Lestari memandangnya dengan tatapan penuh air mata, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Anak mereka yang masih bayi menggeliat di pelukan ibunya, tak mengerti apa yang terjadi, hanya menangis ketakutan. Aditya ingin berlari menuju mereka, tetapi tubuhnya terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Sang penunggu mendekat, dan Aditya merasakan sebuah kekuatan luar biasa mencekik jiwanya. Kau tidak akan pernah bisa kembali ke mereka, Aditya, kata sang penunggu dengan suara yang menghancurkan seluruh keberanian yang tersisa dalam diri Aditya. Kau telah mengorbankan mereka, dan kini mereka adalah bagian dari dunia yang tidak bisa kau jangkau lagi. Kata-kata itu mengalir seperti racun ke dalam darah Aditya. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Pada saat itu, dalam kegelapan yang semakin dalam, Aditya merasakan sebuah dorongan kuat yang menariknya menuju bayang-bayang Lestari dan anaknya. Ia mencoba meraih mereka, tetapi semakin ia mendekat, semakin mereka menjauh. Lestari, maafkan aku, kata Aditya dalam bisikan yang hampir tidak terdengar. Namun, sang penunggu hanya tertawa lagi, menambah kesakitan dalam hatinya. Tidak ada yang bisa kau lakukan, Aditya. Mereka sudah terjebak dalam dunia ini. Tiba-tiba, Aditya merasakan sesuatu yang sangat dingin mengalir dalam tubuhnya.
Sang penunggu mulai merasukinya, menarik jiwa dan tubuhnya ke dalam kegelapan abadi. Semua harapan untuk kembali ke dunia nyata sirna begitu saja, digantikan oleh kekosongan yang menelan segalanya. Lestari dan anaknya akhirnya menghilang dalam kegelapan, menjadi bayangan yang tidak dapat dijangkau lagi. Aditya berteriak, tetapi suaranya tenggelam, tak ada yang bisa mendengarnya. Di tengah kegelapan itu, suara Ki Rengga terdengar lagi, mengingatkannya pada awal dari semua penderitaan ini. Kau telah kehilangan segalanya, Aditya. Kekuatan ini adalah harga dari pengorbanan yang kau buat. Tidak ada lagi jalan keluar untukmu. Aditya hanya bisa menangis dalam keputusasaan. Dunia yang dulu ia kenal kini menjadi ruang kosong yang tak berarti. Ia tidak lagi tahu siapa dirinya, hanya tahu bahwa ia telah mengorbankan segalanya, dan akhirnya, dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara segala kekurangan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kehilafan yang mungkin ada dalam kisah ini. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kebaikan dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.